Wulan Maulana. Aku berasal dari Kota Bekasi, Universitas Terbuka Jakarta. Di sini aku dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas FISIP semester 5. Di sini aku akan menjawab tugas 1 mata kuliah perencanaan kota, yaitu tentang dampak urbanisasi serta tantangan dan masalahnya terhadap pertumbuhan perkantoran. Teman-teman harus disimak dengan baik-baik ya. Dampak urbanisasi, tantangan dan masalahnya terhadap pertumbuhan kota. Teman-teman, aku akan menjelaskan tentang urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang menyebabkan pertumbuhan kota secara pesat. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, dan memiliki dampak yang luas baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Urbanisasi kini memiliki dua dampak, yaitu yang pertama ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Di sini aku akan menjelaskan mengenai dampak positif. Yang pertama, peningkatan ekonomi. Kota ini menjadi pusat industri, perdagangan, dan juga inovasi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan juga meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang kedua, akses terhadap layanan lebih baik lagi. Infrastruktur kota ini lebih maju, termasuk transportasi, listrik, air bersih, dan juga fasilitas kesehatan, bahkan pendidikan. Yang ketiga, diversifikasi sosial dan budaya. Kota menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok etnis dan juga budaya yang dapat memicu pertukaran ide dan inovasi sosial. Dan juga ada pembangunan infrastruktur. Urbanisasi mendorong investasi dan pembangunan jalan, transportasi umum, dan juga perumahan itu semakin meningkat. Setelah dampak positif, ada lagi dampak negatif ya teman-teman. Kemacetan dan transportasi publik ini dalam pertumbuhan kota seringkali tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai, sehingga dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Terus juga ada pemukiman kumuh, meningkatkan jumlah penduduk di kota yang menyebabkan munculnya kawasan pemukiman kumuh. Terus juga ada polusi yang meningkat dan degradasi lingkungan. Urbanisasi ini meningkatkan polusi udara, air, tanah, dan juga mengurangi ruang hijau ya teman-teman. Selanjutnya ada menurunnya kualitas interaksi sosial di kehidupan kota yang serba cepat dapat mengurangi interaksi sosial yang erat seperti di pedesaan. Jadi di pedesaan dan di perkotaan ini sangat berbeda sekali ya teman-teman. Terus juga selain itu ada tantangan dan masalah dalam pertumbuhan perkotaan. Seringkali ya teman-teman, urbanisasi yang tidak terkendali ini dapat menimbulkan beberapa tantangan bagi kota-kota besar. Contohnya seperti kemiskinan dan pengangguran. Dalam banyaknya penduduk yang pindah ke kota dan tidak memiliki keterampilan yang cukup. Tantangan dan masalah dalam pertumbuhan perkotaan. Urbanisasi ini sering sekali menimbulkan berbagai tantangan bagi kota-kota besar ya teman-teman. Contohnya ada kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan itu sangat banyak terjadi di kota-kota besar ya, karena banyak penduduk yang berpindah ke kota ini tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk bersaing di pasar kerja. Jadi menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Dan juga meningkatnya angka kriminalitas di perkotaan ya teman-teman. Terus juga ada keterbatasan lahan dan harga properti. Jadi semakin banyak yang bermigrasi ke kota menyebabkan harga tanah dan properti ini meningkat ya teman-teman. Sehingga banyak penduduk miskin terpaksa tinggal di wilayah yang layak huni. Contohnya seperti di pinggir kali ataupun di pinggir sungai, dan itu tidak terbuat dari batu bata maupun batako ya teman-teman. Kadang juga ada yang hanya pakai triplek dan juga anyaman saja. Lalu ada tekanan terhadap infrastruktur, yaitu kota harus menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan publik seperti air bersih, listrik, dan juga transportasi yang memadai bagi penduduk yang terus bertambah. Solusi dan upaya pemerintah. Yang pertama, untuk mengatasi tantangan urbanisasi, pemerintah dapat melakukan pembangunan di pedesaan. Jadi meningkatkan pembangunan di daerah pedesaan untuk mengurangi arus urbanisasi ya teman-teman. Jadi agar tidak penduduk pedesaan pindah ke perkotaan dan menjadi kepadatan dalam perkotaan ya. Terus yang kedua, ada pelatihan vokasi, yaitu memberikan pelatihan keterampilan bagi penduduk desa agar mereka memiliki peluang kerja tanpa harus pindah ke kota. Jadi kita akan membuka peluang pekerjaan dan juga lapangan pekerjaan di daerah pedesaan ya teman-teman, agar tidak semuanya selalu di perkotaan gitu. Terus yang ketiga adalah penyuluhan program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di perkotaan melalui program keluarga berencana. Selanjutnya ada penguatan ekonomi di pedesaan, meningkatkan sektor ekonomi di desa agar masyarakat tidak perlu bermigrasi ke kota.
Jadi urbanisasi ini adalah fenomena yang tidak bisa dihindari ya teman-teman. Tetap dengan perencanaan yang baik, dampak negatifnya juga diminimalisir sehingga kota tetap berkembang secara berkelanjutan. Sekian jawaban dari saya. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.